Faktornya apa? Piye? Kebanyakan rumput yang bergoyang apa? Piye? Kancaku ning mburi kuwi lho. Omong. Tapi niku kanca kula kecilik ya arep kak gua ya piye? Wis potong. Akhirnya potongnya jadi tampil nih, potong mau upload, bocah gomplok gitu. Habis, walhasil, ya ngaji semua kuwi, ngaji bi. Masya Allah, ini pejabat yang baik, ini pejabat yang luar biasa. Beginilah Sayyidina Umar, beginilah Sayyidina gak. Apa? Mikmu mati, mik MC-ne mati. Ya api to sing mati mike. Cik. Alhamdulillah ngapunten Gus wancinipun tanya jawab. Sumangga dari Jamaah Putra. Tanya ngono lho, ora mesti jawab, ora mesti iso jawab ya. Ingkang dereng nate. Ingkang pundi? Jenengan-jenengan nek pengen tanglet-tanglet kok kemudian oleh MC nggak dikasih waktu, sama ojo kesusu mulai. Sama ini jagongan-jagongan nang kene gak apa-apa. Alhamdulillah. Ngono lho. Awamu sing arep takok utawa arep nyapa. Age kon kanca-kanca. Aja kaya wong dikangeni keluarga ngono kok. Biasa ya mesti ya. Santai. Yuk, monggo pun. Pojok selatan, sampingipun tiang. Mike sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhanuddin dari Sragen, Jawa Tengah. Pertanyaannya, seumpama sholat wajib itu untuk bacaan surat Al-Qur'annya, rakaat pertama dan rakaat kedua itu sama gimana? Sampun, wonten. Matur suwun. Apa sih? Kowe aku malah kowe enggak mau apa? Apa? Pertanyaannya apa? Suratipun sami. Iya. Bacaan surat Al-Qur'annya di rakaat pertama dan rakaat keduanya sama. Loh. Ora kae mau to. Apa mau? Kae mau piye ya? Oh nggih, kulhu. Kulhu mbek kulhu. Lah itu toreko kita itu. Oh, aja sampai gak oleh Pak Joko, gak oleh, golek-goleknya sampai oleh. Penting itu. Penting pol iku. Tadi itu kan ada ya? Kayaknya tadi nggih, mau kan ngoten. Kalau kebetulan yo keterbatasan apalan kowe awake dhewe ngene iki yo, ade kan gak patek apalan ngono wis gak karo lah. Ya sudahlah. Ngoten Pak, betul apa Pak? Aman Pak? Aman. Atau bahkan tadi itu sampai kalau hanya apalnya itu Fatihah saja kan, ba'dal Fatihah baca lagi Fatihah kan juga aman. Oke, ngoten Bapak. Pak Sragen yang Jawa Timur. Sragen Jawa Tengah. Alhamdulillah, aku dhewe lho sumuni Sragen iki Jawa Timur. Aku ya gak apa-apa, orang itu kan bebas tuh. Sragenku ini Jawa Timur. Oh ya, oke. Nyapa. Kowe kok maksa nyapa? Nggih, matur nuwun Mas Bahrudin. Lintunipun sumangga. Monggo teng tengah. Baju putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan, kula bareng asma
Muhammad Lutfi Asrori saking Bojonegoro, Jawa Timur. Enten 2 pertanyaan, Gus. Pertama, niku wau kan enten sunah hayat mengangkat tangan. Niku wau kula hitung enten sekawan panggenan. Rukuk, takbiratul ihram, rukuk, i'tidal kalih bangun dari tasyahud awal. Lek kula nate ngertos beberapa kejadian juga di teman-teman kita niku kadang bangun dari sujud niku nggih ngangkat tangan. Ngaten niku apakah mempengaruhi keabsahan salat napa mboten? Niku ingkang pertama. Nomor kali umpami mboten apal surat Fatihah. Ngaten niku saged diganti napa? Napa mboten sah maos? Nggih, sampun ngaten mawon. Apa sih pertanyaannya Mas yang kedua? Mengangkat tangan setelah sujud. Loh, bukan apal surat Fatihah. Kemarin sudah kita carikan solusinya kemarin ya. Wah, sama gak ngaji ya mau wingi ya. Yang nggak apal Fatihah itu sudah kita carikan solusinya. Nggih. Yang kemarin itu kita ganti dengan ayat-ayat yang sekira napa namanya panjangnya, jumlahnya, tasdite iku kabeh gak kurang sangka. Tapi yo aneh to, gak apal Fatihah tapi apal ayat liyane iki yo luwih angel. Lha tenan Ummul Quran iku iwadun an ghairiha. Tapi walaysa ghairuha iku iwadun anha. Golek panggah gak apal ae. Surat-surat ayat-ayat liyane gak apal, maka ono azkar yang kira-kira sama apa jenenge jumlah harfe dan lain sebagainya itu juga nggak kalah sama Fatihah. Nah kalau pertanyaan pertama ini mau apa? Ngangkat tangan Setelah sujud. iku gak ono syariate iku. Gak masuk maksudnya gak masuk. Gak ono kesunahane nang kono iku gak ono. Cuman ya kok sampai batalne pokoknya angger gerakane hati-hati ya sajane ya ora tapi tidak dianjurkan memang di situ. Jawabanmu apa? Kadang yang sia-sia. Loh, ya Bapak mesti aneh-aneh. Jawabanmu bahaya jawaban. Malah nyebut merek deh. Bahaya itu. Kiai Sudarjai malah nyebut merek. Oke, ngoten Pak. Pak Bojonegoro. Masih Jawa Timur. Ini Pak Lutfi sebagai Gubernur Jawa Tengah sudah kehilangan satu kabupatennya. Jangan sampai Bu Khofifah kehilangan juga gitu loh ya. Oke. Terus mpun nggih, niku ngoten Pak nggih. Ngoten Pak. Nggih. Sunnah hayah niku Pak. Sunnah hayah itu di kitab kita ini yang kita baca ini dengan kitab-kitab yang lain itu kadang-kadang beda. Ya walhasil kayak tadi saya sampaikan bahwa sunnah hayah itu asline akeh Pak. Sunnah hayah iku akeh. Rata-rata kitab-kitab fikih kita itu malah awal pembahasannya itu mesti diawali raf'il yatin. Rata-rata malah ngono. Kaya takrib, kaya ana iku wis ngono-ngono kuwi. Oke, yang lain. Monggo, Bapak. Wih. Oh, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Nama saya Aldi dari Jakarta. Oke, wae wadone iki. Anak Pak Pram. Izin Gus, agak di luar konteks kajian malam ini. Siap. Terkait maraknya ustadz muda yang sedang muncul di Jakarta. Wah, saya juga muda loh. Oh, ini. Tapi munculnya di Tanjang. Wah, gak kelas 11. Iya, oke Pak. Oke, lanjut Pak Aldi. Kebetulan saya nggak bisa sebut nama, tapi kita cukup dekat. Terkait
dengan adanya mengisi kajian di beberapa grand ballroom di beberapa hotel di kota Indonesia. Tapi kita yang hadir harus membayar. Gus. Bahaya. Besok akan kita adakan di sini juga. Saya sempat sama Mas Aan bertemu dan membahas itu. Mohon petunjuknya menurut Gus Kausa. Tidak punya petunjuk saya, Pak. Terima kasih, sekian Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldi, jenengan sudah jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Kayak ngapain lo jenengan ke sini? Jenengan itu cukup ngomong Mas Aan, kemudian sampean menghindari yang bayar tadi, ke sini cari yang gratis. Wah, kalau itu jelas zalim jenengan. Ya. Pertanyaanmu kok wangel ya. Aku piye jawabnya? Uqubatul ulama mautul qalbi. Wa mautul qalbi iku talabud dunya bi amalil akhirah. Di antara tondo bahwa ada yang kurang menarik dari orang-orang kayak saya, itu adalah mautul qalbi. Ketika hatinya orang-orang kayak saya ini kemudian mengeras, membatu, bahkan mati. Wa mautul qalbi talabud dunya tapi bi amalil akhirah. Kapan kita bisa lihat bahwa hatinya seorang yang kayak saya ini sudah terlalu keras, sudah membatu, bahkan mungkin mati, ketika dalam setiap kegiatannya kayaknya dia ajak-ajak yad'una ilallah tapi wa yafirruna minhu wa yafirru huwa minhu. Yad'u ilallah wa yafirru huwa minhu. Tampilannya ajak-ajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pada hakikatnya dia sendiri pelan-pelan menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma jenengan sebagai santri, beliau-beliau sangat pantas dan layak untuk kemudian mengapresiasi apa yang beliau lakukan dengan belajarnya, dengan mutolaahnya, dengan persiapannya, dengan petunjuk-petunjuknya yang kira-kira membuat panjenengan menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian panjenengan apresiasi itu semua dengan memberi sesuatu. Layak. Laqad haqqo ayyuhda ilaihi karamatan li ta'limi harfin wahidin al-fajrhami. Bahwa sangat layak kita sebagai, makanya beberapa waktu yang lalu terkait masalah rame-rame masalah nyapo santri-santri kok biasa ngaturi masyayikh, ngaturi guru-gurunya, bukan karena guru-gurunya itu butuh atau minta, bukan, tapi memang kami sendiri sebagai santri itu merasa tidak punya kemampuan untuk membalas jasa-jasa yang sudah beliau berikan kepada kami. Padahal Rasulullah mengatakan, man asda ilaikum ma'rufa fakafi'uh. Siapapun yang membawa kebaikan kepada kalian semua, tolong balas kebaikan itu semaksimal mungkin. Fa ilam tajidunahu fa ilam tajidu ma tukafi'unah fat'ulah. Kalau kita sebagai santri tidak mungkin membalas jasa-jasa beliau semua, maka kita yang mungkin ya mendoakan saja. Walhasil, kalau selama
Saya pikir juga nggak masalah juga. Artinya ada gedung yang harus disewa, ada tim yang harus dibayar. Kalau gedung harus ustadznya, sound harus ustadznya, kemudian jenengan sudah dapat ilmunya, dapat petunjuknya, gak nyumbang kan yo antik Pak Aldi. Kira-kira begitu. Ya kita husnudzon sajalah bahwa itu semua bukan bagian daripada pekerjaannya, tapi ini adalah bagian bagaimana menghidupkan taklim, menghidupkan keilmuan, ya kira-kira husnudzon gitu. Tapi lek kuwi aku sing nglakoni ya kafir. Ya walhasil pokok selama maka di kafir waktu itu ya tolol maksud ngono lho tamrah ya ojo biasa ya kamu ojo terus kegalaan ngono gak ora maksudku ya saya pikir Jakarta Mbak Tanjang gak podo ya Pak, tapi itu inspirasi bagus. Besok piro Pak tarifnya Pak? Aku langsung padang ya. Iya. Kalau kita 10.000. Tapi tolong untuk malam ini ora ketang 10.000 amu kudu nyumbang kanggo dulur-dulure awake dhewe buat saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang kena musibah, kena masyaallah. Kira-kira begitu Pak Aldi. Nanti saya jelaskan nanti aja. Detailnya nanti saya jelaskan. Tapi walhasil kita sebagai santri, saman kan santri Pak, kepada ustadz-ustadz itu ya husnudzon saja. Mungkin ini adalah kan Jakarta Pak ya. Jakarta ayam goreng saja mahal. Apalagi gedung. Apalagi sound system. Dan saya yakin mereka tidak banyak sound barokah. Ya Pak? Loh. Sound hikmah. Iya kan Pak? Nah, itu banyak hal lah, banyak hal. Artinya gini, jangan kemudian kita selalu mengatakan bahwa ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil. Enggak pasti itu. Kita tidak bisa pastikan itu. Karena siapa yang ngerti akan tujuan orang? Kita tidak bisa pastikan itu. Tapi bahwa kok jenengan merasa bahwa di daerah atau di bahwa namanya daerah itu jangan koyo ngene iki tarik biro. Wah, beda Pak, beda. Suasananya sudah beda dan juga nanti saya jelaskan. Saya balik maneh. Kak Jaluk konco-konco iki engko menyisihkan sedikit rezekinya untuk saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang pada kena musibah. Insyaallah luar biasa. Luar biasa saestu. Kula niku delok tayangan-tayangane sampeyan delok ono gajah kentir. Kemudian ada sapi. Masya Allah. Apa faktornya? Apa? Faktornya apa? Piye? Kebanyakan rumput yang bergoyang. Apa? Piye? Kancaku yang buriku lho. Omong. Tapi ini kanca kula kecil ya arep kak gua ya piye? Mergo ketidakpekaan dan juga kerakusan.
banyaknya kepentingan-kepentingan pribadi yang terjadi di wilayah saudara-saudara kita yang ada di luar Jawa, yang kemudian membuat mereka semua menerima akibatnya, menerima dampaknya. Pembalaan liar, hutan-hutan yang sangat luar biasa, dihabiskan semuanya. Pengeruan tambang-tambang yang tidak sesuai aturan, ilegal, pemotongan pohon-pohon yang tidak sesuai aturan. Insya Allah, melas. Padahal yo angel ya. Mbah Kanjeng Nabi itu nggak raya. Mungkin konco-konco itu ya artinya yang melakukan ilegal apa Pak? Logging. Apa illegal logging istilahnya? Sing ngeprasi wet-wet, motong pohon-pohon segitu banyaknya sampai tidak mengindahkan keamanan alam, lingkungan dan lain sebagainya. Itu mungkin dia nggak ngerti bahwa al-muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, bahwa apa yang ia lakukan itu harus benar-benar membuat orang lain itu aman, nyaman, tentram. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah mengatakan mlebu surga itu gampang. Man agala thayyiba wa amila bisunnati wa aminan nasu bawa'iqah dakhalal jannah. Man akala thayyiba, kita ini berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencari rezeki yang baik, yang halal, sebisa mungkin melakukan atau menirukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa aminan nasu bawa'iqah, memastikan semua yang kita lakukan tidak membuat kehancuran, kerusakan, tidak memberikan dampak buruk bagi orang lain. Dakhalal jannah, kita pasti masuk surga. Coba bayangkan, man akala thayyiba, rizki kita upayakan rizki yang halal, kemudian kita berusaha menirukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memastikan semua langkah kita, proyek kita itu tidak mengganggu atau bahkan tidak merusak maka kita dipastikan masuk surga. Semangat motongnya luar biasa dengan 1000 macam alasan, tapi semangat menanamnya, semangat apa Pak istilahnya, penghijauan kembali apa? Reboisasi, semangat reboisasinya, insya Allah. Ya, piye ya? Inna din wal akhlak wal dzauq wal adab. Ngomongan agama tanpa etika, tanpa kepekaan, tanpa budaya, omong kosong. Omong kosong.
Dhaharal fasadu fil barri wal bahri apa coba? Semua kehancuran yang ada di daratan maupun lautan itu semua bima kasabat aidin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Semua kehancuran, kerusakan yang kita lihat hari ini itu semua karena perbuatan kita, karena kesembronoan kita. Artinya karena ketidakmautauan kita. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Supaya akibatnya dirasakan. Supaya kamu sadar, kamu ngerti bahwa dampak apa yang kamu lakukan ini benar-benar luar biasa. Permasalahannya sing lakoni wong ndi, sing kena musibah wong ndi. Paham ora? Saman paham maksudku gak? Yang garong orang mana, yang ngambil kebijakan duduk di mana, ngopi di mana, yang kena musibah saudara kita di mana. Paham? Bahaya itu, Pak. Sangu paling Allah digawa mati. Iku zalim nang wong liya. Makanya moga-moga setelah apa yang sudah terjadi ini, pemerintah benar-benar melakukan satu langkah tegas untuk kemudian melakukan penghijauan kembali. Apa mau istilahnya? Reboisasi. Saestu kekayaan alam kita habis hanya karena sifat rakus. Innal insana khuliqa halu'a. Benar-benar nafsu rakus kita itu tidak bisa kita tahan. Benar-benar. Sama ngerti maknanya halu, bukan? Halu itu maknanya kasratas syarah, super rakus, paham? Tidak memiliki rasa syukur, tidak memiliki rasa puas dengan apa yang sudah didapat, apa yang sudah ada di tangan. Bahkan tega untuk kemudian tidak mengindahkan atau tidak memikirkan nasib orang lain hanya demi menumpuk. Padahal dawuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan asyarah itu jami'un limasawil uyub. Asyarah itu jami'un limasawil uyub. Rakus itu adalah sumber semua malapetaka. Bahkan rakus itu watak dasar iblis. Min akhlaqi iblis syarahatun nafsi wa nahmatuha wa akhdhu ma laisa laha. Rungono iblis-iblis itu. Rungono sing tenan. Siapapun di antara kita yang kemudian punya watak ini, berarti kita ini jan iblis tenan. Apa itu? Syarahatun nafsi. Akhlak iblis itu adalah sifat rakus, kemudian dia merasa nyaman ketika mengambil hak orang lain. Wa akhdhu ma laisa laha. Dia nyaman ketika dia menguasai hak yang tidak semestinya, hak orang lain. Ngacung. Sing iblis-iblis itu lho. Kau sing ngacung. Kau iblis biasanya gak ngaji kok. Lah ya ora Kau sing ngacung iblisnya gak ngaji. Malah gak ngerti. Iya, Pak. Malah awake dhewe kadang gak prihatin piye, Pak, gak susah piye. Bagaimana kita tidak susah? Ono konco NO
NU padha mbek dhewe ya kunut bareng. Apa tuh pentingnya kamu memikirkan mengembalikan ekosistem? Sing diarani opo lah. Bukan kita kalau nggak pakai logika kita, ya sudah. Kalau memang kita ini santri, apa meneh kuwi wis rada kiai to kuwi. Lah. Ya berarti kan dia ngerti bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, "In qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah." Kalau memang kiamat nyata-nyata mau datang dan kemudian di tangan kita masih ada benih, fa in istata'a alla takuma hatta yahrisaha falyahrisha. Kalau masih punya kesempatan, nyawa masih ada, tangan masih bisa gerak, tanam. Walaupun kiamat sudah di depan mata. Ekosistem ngapain dikembalikan? Ngapain piye? Loh, nuwun sewu lho. Iki gak mergo apa-apa, iki Kanjeng Nabi paham ra? Bukan faktor apa-apa. Ada generasi berikutnya sebagai khalifah generasi sebelumnya yang akan meneruskan itu semua. Apa yang kita rasakan, keindahan yang kita dapatkan, keamanan yang kita dapatkan harus dirasakan oleh anak-anak kita, oleh keturunan-keturunan kita. Iya, Bro. Ci Islam pura NU. Oh, gak masalah. Lho, artinya bahwa ngono ya ngono ning aja. Sampeyan paham gak? Aku jenenge wis mos alon-alon itu supaya aku jenenge piye ya? Los. Ora masalah los. Permasalahannya iki padha-padha santrinya, makanya kita berhak untuk ngomong itu. Lah iya toh. Fi kulli kabidin radbah ajrun. Kurang piye? Dakhalat imra'atun finnar bihiratin. Coba bayangkan. Rasulullah tegas mengatakan hanya karena kucing yang tidak diopeni dengan baik seorang perempuan masuk neraka. Menyelamatkan satu nyawa dari semua makhluk Tuhan itu semuanya pahala. Gajah loh Pak. Kentir Pak. Piye nasibe gadingku? Gajah loh. Terus kenapa? Kok kenapa piye? Lho lek ngomong kuwi sapa ngono gak apa-apa. Santri, Bro. Kita mati-matian supaya santri kelihatan pantas di hadapan banyak orang, iki ono santri malah buat apa? Yo, bos gak paham. Ma min muslimin yahrisu gharsan au yazra'u zar'an fayakuluhu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu biha sadaqah. Illa kana lahu bihi sadaqah. Tidak ada satupun yang menanam satu pohon, menanam satu benih, kemudian dia tumbuh, menghijau, membesar, dimanfaatkan generasi berikutnya, bahkan walaupun hanya sekedar binatang, kecuali semuanya menjadi sedekah jariah. Iya Pak, lagi gak oleh engkel, gak ngengkel lah, malah gak tambahi watuke tenan. Tenan loh, yakin. Loh, ini semua kan Islam toh? Iya. Prihatin Pak, saya melas awake dhewe. Kanca-kancane dulur-dulur awake dhewe kita masih sangat luar biasa prihatine. Kita dipaksa sebagai seorang santri NU.
Dilalah malah geger karepe dulur-dulur awake dhewe nelongso, air bersih nggak dapat, makanan nggak ada, distribusi sulit, pemerintah sulit untuk kasih bantuan itu sulit. Sampai ada yang dilempar dari pesawat-pesawat, dari helikopter, sulit. Malah awake dhewe dadi wong NU malah geger karepe Juh. Aja di upload loh. Kayak ada santri khusus. Apa? Live. Lah, aku mau kan ngomong gak usah. Lah, tapi kan memang gitu. Iya, Pak. Nyawa loh, Pak, ini, Pak. Banyak hal yang menjadi PR kita sebagai anak bangsa. Persatuan adalah kunci. Hakadha qalahu Simbah Kiai Hasyim Asy'ari. Lah saiki malah santri ini malah sebalik. Wallahu a'lam, wis gak paham aku. Enggak ngerti aku ya santri, aku semangat aja geger oke. Tapi tolong untuk santri-santri siapapun tolong mengerti. Inna jawami'a awamirillahi subhanahu wa ta'ala iku tarji'u ila khoslataini. Kalau kamu ngomong sebagai hamba Tuhan, maka kamu harus penting ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Kalau kamu ngomong sebagai hamba Tuhan, maka kamu harus membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian membangun kasih sayang dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Sapi-sapi, kebo, gajah, harimau bukan ciptaannya. Wong gara-gara kucing mlebu neraka. Iya toh, Pak? Bisa, Pak. Kanjeng Nabi hanya sekedar seorang sahabat nambahi wudhu lebih dari 3 kali saja langsung marah. Apa-apaan? Mahadz saraf. Buat apa kamu berlebihan? Masih ada generasi berikutnya yang harus kamu jaga, walaupun kamu berada di tepi sungai. Buat apa kita kok konsentrasi mengembalikan perintah Kanjeng Nabi? Ora kok perintah sapa-sapa, perintah Mbah Kanjeng sing awakmu benis kana Rasulullah. Lah, piye maksudmu kok iso? Buat apa? Ayolah kita sebagai generasi yang kebetulan masih hidup ngono ya. Kalau bisa bantu-bantu. Kalau bisa tanam-tanam. Kalau bisa jaga-jaga. Oh, awakmu nanem iku cara Syekh Nawawi, bahasane cara Syekh Nawawi, cara Imam Nawawi. Ajrul gharsi wa zar'i iku mustamirun. Madamal ghiras wa zar'u wa matawallada minhu. Selama tumbuh-tumbuhan tadi, pohon-pohon tadi itu semuanya masih hidup dan masih bermanfaat bagi generasi berikutnya, ila yaumil kiamah, pahalanya terus mengalir. Kowe ngertimu nggarai jariah mek wakaf masjid. Nah, cici rong dino akan ngomong. Paham, Bro? Banyak kepentingan kita itu gawat ya. Bayangkan coba, di antara wasiat Mbah Kanjeng Nabi, delok min wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hurub. Coba lihat. Coba baca itu. Di antara wasiatnya la taqta'u asyajar. Dalam kondisi perang saja, Kanjeng Nabi sudah mewasiati. Tolong nanti kalau di sana kamu serang daerah itu, tolong jangan ada pohon yang tumbang. Lah buat apa tuh? Loh, paham maksud gak, weh?
Artinya begini loh, jangan sampai santri kemudian, oh santri ngono kuwi. Gak. Bahkan Nabi menjadikan kita santri ndak gitu. Didikannya nggak gitu, paham ora? Ngono yo ngono ning ora. Kanjeng Nabi ngetoki misalnya kaya yang dipakai siwak apa jenenge? Aok. Ekosistemnya dijaga. Awang gerang-geran ora. Iya gitu. Boys. Aku mau tekan gara-gara awakmu Pak asli ya, gara-gara awakmu. Dan pengambil kebijakan mohon maaf ini. Pengambil kebijakan itu adalah segala-galanya. Kebijakan paling dicintai Tuhan adalah kebijakan pemimpin untuk kemaslahatan rakyatnya. Kesembronoan, kesalahan paling akan dituntut oleh Tuhan adalah kesembronoan yang dilakukan oleh pemimpin yang jelas mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakatnya. Tenan. Bijakan. So, Kanjeng Nabi dilingni pengiran. Suatu ketika Rasulullah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kok aja gampang gumun sampai wong sing omongane lamis. Kamu jangan mudah tergoda, takjub, tertarik dengan orang yang omongannya menarik. Padahal kelakuannya luar biasa busuknya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa alatul khisam. Lecek kampanye akan kami sejahterakan rakyat. Akan kami jaga rakyat. Hidup kami untuk rakyat. Wa huwa alatul khisam. Iya Pak. Tapi wa idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal. Ketika dia sudah menjadi penguasa, dia meninggalkan semua pendukungnya, kemudian merusak, menghancurkan bumi. Menghancurkan bumi, merusak segalanya. Menghabiskan semuanya. Potong. Ojo tayang nih. Wa idza tawalla ay angka asline kan ngono to. Wong munafik iku mat, dawuh Allah iki dawuh Allah, aku jaga mbek Kanjeng Nabi ora, paham ora? Iki dawuh Allah taala. Wong munafik itu kalau di hadapan kamu omongnya manis. Kayak calon pejabat di hadapan para pendukungnya. Calon pejabat. Tapi wa idza tawalla ya sa'ah. Islas kadung aduh kok awakmu ya sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Semua pepohonan, semua tumbuh-tumbuhan, semua kekayaan alam dia kuasai, sama sekali tidak memikirkan bagaimana masa depan generasi penerus bangsa. Quran. Ah ngono piye? Quran. Tapi kan waktu itu tidak ada apa-apa. Wah, ngerti. Kok itu la dharar wa la dirar. Kaiso. Iku cuma dulu bocah-bocah kelas 4. Biasa bocah-bocah yang biasa sinau qawaidul fiqhiyah, coba itu lihat itu. Itu mesti ono bahasa sawa'un kana adh-dharar mubasyiran aw ghairu mubasyir. Bahwa antisipasi itu adalah segala-galanya. Kalau punya potensi kerusakan yang luar biasa tidak mampu kita kendalikan, maka itu dilarang. Harus ada antisipasi sebelum kejadian-kejadian. Nyawa iki, Bro. Paham ora? Piye calon-calon supporter Indonesia Piala Dunia 2040 ya? Amin. Ditenggelamkan hari ini hanya karena kepentingan asyahsiyah, muhimmat as-sakhsiyah, kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Buat apa? Ya, buat apa? Wis manjen ngono kuwi. Mergo ngene lho, Pak. Sebetulnya kalau bukan santri yang ngomong, misalnya siapa begitu yang berkepentingan terus dapat apa begitu yang luar biasa besar, sajane yo pantas-pantas saja.
Lek santri gak oleh ngomong ngono kuwi, Pak. Santri gak boleh ngomong gitu itu. Karena santri ngerti betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan itu semua. Li'annal Islam, ngokno iku kupinge sing santri-santri iku. Li'annal Islam ja'a liyurfa'a al-adza wadh-dharar 'anil khalqi. Islam datang untuk memastikan tidak adanya kemudaratan cara wong Jakarta. Cara wong Jakarta kemudaratan bagi siapapun segenap alam. Islam datang untuk menyelamatkan semua kehancuran, kerusakan. Kata-kata santri ya. Enggak, saya itu khawatir kemudian santri semua dianggap ngono kuwi santri. Enggak, Pak. Bahaya kita enggak gitu, Pak. Bahaya kita enggak gitu. Bali di Bali, Ramadan. Pernah suatu ketika dukani Mbah Yai gara-gara nebangi. Mbah Yai itu bikin lahan baru, kemudian tahu-tahu pohon-pohon itu tuh kok luar biasa, gak ngerti. Mamim muslimin yarisu rasan, ya tadi, au yazra'u zar'an. Mbah Yai itu ada satu kebun yang kemudian oleh Pak Lurahnya, oleh kepala desanya disowani. Yai kebun panjenengan mriku niku kok buat nenten sing ngopeni, niku jeruke, niku mangganya, itu kelapanya itu diambilin orang, wis gak apa-apa. Dalile pancet. Dimakan siapapun itu akan jadi jariah, akan jadi sedekah, paham? Dan itu juga untuk menjaga ekosistem alam. Buat apa? Kiai piye? Dan santri itu harus konsisten, paham Pak? Berat Pak, panjang ini masalah ini, aduh, ini ya, tutupi ya, bener. Ngono, wedi ya kan. Ora wedi ora sungkan. Ya ampun, ini gak masalah. Cuman kan kita ya tahu lah. Memang bahayanya kalau kemudian kesantrian kita ini hilang. Dan itu sangat punya potensi. Aku yang mergo ning Tanjangnya to Cik rodok selamat. Iya tah. Mergo aku ning Tanjang ae. Rokok aman, sembarang ngalir aman. Dan permasalahannya kan kalau kiai-kiai atau kalau santri-santri sudah punya kepentingan kan bahaya. Cara bahasanya Imam Ghazali namanya ulama isu. Semua aturan yang berani dibuat oleh para pengatur bangsa ini, oleh para pengambil kebijakan di bangsa ini, itu karena kiainya yang gak beres, kata Imam Ghazali. Falaula ulama usu laqalla fasadul muluk. Laqalla fasadul muluk. Khaufan liingkarihim. Coba bayangkan. Dari Imam Ghazali duduk dakwahku. Kalau bukan karena santri-santri busuk kayak kita-kita ini, dijamin pejabat-pejabat akan mikir-mikir kalau bikin aturan. Karena sangat khawatir kemudian kita semua kecewa, kita ingatkan atau bahkan kita melakukan hal-hal yang bagaimana begitu. Khaufan liingkarihim. Pejabat-pejabat dulu karena ulama-ulamanya lurus, maka dia hati-hati dalam mengambil kebijakan. Ulama itu terus piye? Qad quyiddatil atma al sunal ulama fasakatu. Bayangno. Imam Ghazali loh. Imam Ghazali ratusan tahun yang lalu sudah mengatakan qad qayyadat al atma al sunal ulama fasakatu. Ketika santri-santri mulai banyak keinginan, mulai kakean karep, kakean pengen, wah, koncoku kae kok duwe kae aku kok gak duwe. Koncoku kae kok ngene dadi kae kok aku gak dadi. Maka ketomaan-ketomaan inilah yang membuat mereka membisu. Qayyadat bundeli. Ngunci opo al atma pira-pira pengarep-arep al sunal ulama'i ing pira-pira lisane para ulama. Wa in takallamu lam tusaid aqwalahum ahwaluhum. Sekali dia ngomong
kita semua harus prihatin. Karena bencana ini luar biasa sekali, menenggelamkan, mengorbankan banyak jiwa saudara-saudara kita. Omongannya tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan selama ini. Loh. Iya ora, lam tusaid orang nulungi akwalahum ing pira-pira omongane ulama opo ahwaluhum pira-pira tingkae. Apa yang ia lakukan? Pendiaman akan apa yang menjadi kebijakan yang keliru yang dilakukan oleh beberapa orang. Terus kemudian ketika terjadi bencana, kita semua harus prihatin. Piye? Dan kata Imam Ghazali, faktori apa? Semua itu bistilai hubbil mali wal jah. Ketika santri-santri sudah mulai mementingkan yang namanya kedudukan dan juga harta. Wa man istawla alaihi hubbud dunya lam yaqdir ala muhasabatil aradil. Coba dengarkan ini. Sama-sama sing santri. Wis, iki digawe duwe tok ae. Orang kalau sudah pengen pangkat, kemudian terlalu pengen karo sing jenenge duit, pengen kan wajar, kalau terlalu kan bahaya. Maka dia akan la yaqdiru ala muhasabatil aradil. Dia mengingatkan orang-orang di bawah tidak mampu, suaranya tidak didengarkan, arahannya tidak diindahkan. Kiai-kiai wis gak dirungokne. Siapa yang salah dari awal? Kiai-kiai arahannya tidak didengarkan, santri-santri tidak menjadi sandaran. Faktor apa? Tadi itu. Lah wong santri-santri mulai gak dirungokne ambek wong cilik-cilik. Fakaifa bimuwajahatil muluk. Fakaifa bimuwajahatil. Lah terus piye lek dep-depan ngambek penguasa-penguasa? Lah wong di hadapan masyarakatnya saja dia tidak muktabar, apalagi di hadapan masyarakatnya saja tidak didengarkan, apalagi di hadapan apa mas gue? Yang paling mengkhawatirkan yang saya catat itu adalah dawuhnya Muhammad Ibnul Arabi. Al-Imam Muhammad Ibnul Arabi mengatakan, "I'lam annahu lamma ghalabatil ahwa 'ala nufus wa talabatil ulama al-maratib indal muluk taraku al-mahajjah al-bayda." Bayang no, coba bayangkan. Ketika nafsu sudah menguasai dan ulama sudah golek pangkat, aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki, aku kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Ulama lho iki. Paham, Pak? Aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki. Ya. Taraku al-mahajjatal bayda wa janahu ila ta'wilat allati tatamasya ma'a ahradil muluk fima lahum fihi min hawan. Coba itu, bayangkan. Maka ulama-ulama itu dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, dia akan tinggalkan jalur yang benar, garis yang lurus. Kemudian dia mati-matian mencari takwilan untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh para penguasa. Potong lo ya. Bahaya lo ya. Supaya apa? Liyastanidu ila amrin syar'iyyin ma'a kaunil faqih la ya'taqidu dzalik. Supaya mengesankan kepada umat bahwa apa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan itu semuanya berlandaskan dalil syar'i atas fatwa seorang ulama. Ngeri ora, potong malah tepuk tangani. Wedi to, wedi aku ya wedi. Tapi kadung masalah. Masalahnya piye, Pak? Ulama al-bilad yamil haddin. Yamil haddin. Para kiai-kiai.
semua ulama bangsa Indonesia, jenengan semua adalah garamnya bangsa ini. Kaifa yuslihul balad idzal milhu fasad. Bagaimana mungkin bangsa ini akan baik kalau garamnya sudah rusak? Tidak ya? Aku tatapan ya. Wes lah, wis kesel aku wedi aku mulai wedi tenan lagi aku. Wes potong. Akhirnya potongnya jadi tampilne, malah potong mau upload, bocah gomplok gitu. Habis walhasil ya ngaji ngono kuwi. Ngaji piye? Masya Allah, ini pejabat yang baik. Ini pejabat yang luar biasa. Beginilah Sayyidina Umar. Beginilah Sayyidina Gak gitu. Supaya muka-muka adik kabeh paringi selamat. Amin. Selalu kita doakan para pejabat-pejabat kita benar-benar mendapatkan petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua selalu dilindungi dalam keistiqomahan, dalam pengabdian. Dan moga-moga semua yang memiliki niatan baik akan bangsa ini benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi moga-moga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ada di Padang, ada di Sibolga ya. Terus puas semuanya itulah yang pokoknya di sekitar Sumatera Utara, Sumatera Barat itu semuanya. Moga-moga ya Allah yang hilang moga-moga segera ditemukan dan yang diambil oleh Allah moga-moga semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga ini merupakan satu musibah bagi bangsa kita yang terakhir. Semoga semuanya memiliki satu kesadaran bersama ya kita, artinya ya saya, kalian semua dan semua beliau-beliau itu semua. Yakin semoga adik kabeh paringi selamat. Bangsa ini adalah bangsa yang super istimewa, yang super tumpah ruah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga sebagai bentuk rasa syukur kita akan semua nikmatnya. Punlah kula kinten namung niku mawon nggih. Sik. Pun nggih. Sekap niki nggih. Ngapunten, Gus. Apa? Jamaah putri. Oh iya, iki gara-gara Mbak Aldi mau. Aku malah wedi wis. Aku pengen ndang turu, wedi aku. Ya, terus nyapo. Ojo mau live, ya pengen ngomong ini malah. Nemen ya, Pak? Panjen nemen ya? Monggo, ingkang jamaah putri, ingkang wingking piyambak. Wow, ingkang angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, perkenalkan kami dari Muslimat Banyuwangi, Gus. Dalam paring asma Faikotul Himmah. Ibu-ibun Mas Wafa. Oh, nggih. Mboten badhe bertanya, Gus, cuma kami sebagai pengurus muslimat di Banyuwangi mohon arahan oleh-oleh malam ini yang bisa kami bawa karena NU di Banyuwangi hari ini juga tidak baik-baik saja. Mau nambah-nambahi. Nggih. Mboten napa-napa diviralkan. Mekaten mawon, Gus. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kok nggih, Bu. Wong kula santri NU nggih mboten baik-baik saja. Iyalah, Pak. Kayak ngono ya Pak situasi ini. Ya moga-moga jamiah kita, sandaran kita ini moga-moga segera disembuhkan, dipulihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pada akhirnya
Piye ya, Pak? Aku wis akeh masalahku bengi iki. Aduh. Nggih, piye nggih? Nggih. Mugi-mugi Allah segera memberikan pertolongan bagi kita semua. Aku wis gak ngatasi kalau mboten ngatasi Bu, saya tidak punya arahan apapun yang berkaitan dengan NU. Karena kula namung santri NU. Apa yang terjadi wa majra baina sihab ya. Naskutu walam nakhudh fi majra baina sihab. Ya, kula namung santri amatir, kula mboten ngerti apa yang sedang terjadi, tapi yang jelas ada beberapa hal yang kami rasakan, ada manhaj para masyayikh kita yang kemudian tidak lagi menjadi jalan, ada niatan-niatan yang tidak lagi kami temukan sebagaimana kami temukan dulu pada masyayikh kita dalam berkhidmah. Nggih. Dan saya pikir itu semua yo sing ning ndukur ya awake dhewe seneng ngesor padha mawon. Lakukan yang mungkin kita lakukan, maksimalkan semua yang bisa kita maksimalkan tanpa perlu kita ngurusi niatan orang lain. Moga-moga niatan kita berkhidmah di NU juga benar-benar menjadi niatan sing sholihatan, niatan sing shadiqatan, khidmatan sing benar-benar liwajhillahi azza wa jal. Kula kinten namung niku lah Bu, kula mboten matur-matur kata-kata menjadi situasi ini ngeten iki. Aja angel-angel lah takone. Oke, ngoten Bu, ngapunten Bu. Nggih, terakhir jamaah putri wonten. Lah wong jamaah putri kamu ngaco, kamu putri. Iki ya aneh-aneh. Wis ngene iki lha ngomong ngene lho guyon agak jelas ngene iki lho ya. Alhamdulillah. Ya, piye. Apa-apa. Sampun? Jamaah putri sampun? Pun. Oke we, nyapa we? Mbak aku lho, apa toh? Omong ana. Monggo, jamaah putra. Wis to lho, omong ngono lho. Nyapa? Matur nuwun sanget Gus wedalipun. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, engko ae Bu, mari acara Bu, mbak aku. Mari iki ya, mbak aku. Nggih, monggo wonten, monggo. Kami dari jamaah penyejuk kolbi Mojokerto. Boh. Pertanyaan setunggal, dos pundi hukumnya sholat dengan memakai pakaian yang ada gambarnya atau orang atau hewan seperti kaos partai ngoten Gus. Pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya ketika sholat menggaruk bagian tubuh yang gatal seperti rambut yang ketombean itu menggaruknya lebih dari 3. Apakah itu harus mengulangi sholatnya? Dos pundi, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan. Aku kok ya sering ya cerita iku ya. Iya, gara-gara Ki Anwar Zaid ya mbiyen. Lucu Ki Anwar Zaid. Kok yo duwe contoh apa wae? Bah. Lanjutkan. Nggih. Ketika pakaian-pakaian yang kita pakai itu punya potensi taswis terhadap hadirin yang lain, terhadap jamaah yang lain, maka itu hukumnya makruh. Ngoten nggih. Hukumnya makruh. Artinya ya mboten napa-napa, tapi upayakan cari pakaian yang kira-kira tidak bikin tidak bikin fokus makmum yang lain. Iki, apa tuh iki? Iki ono ndas kok gene buntute. Utawa iki ono buntut kok gak ono ndase, kan ora masalah. Sing keduamu apa? Ya mualah napa mboten? Mboten mualah nggih mboten napa-napa. Lah kalau mualah berarti batal.
batal. Lek batal berarti ya baleni. Lek mualah, lek mboten mualah nggih mboten napa-napa, itu biasa. Ngoten. Ibu penyejuk kolbi. Pertanyaane sitok. Ngono kuwi bapak-bapake bener-bener sejuk kok. Apa kowe bapake kok wis jawab panas sih? Bocah-bocah itu gampang menjustifikasi. Pun, ngoten nggih? Pun lah. Sudah. Apa neh? Nyapa kowe takoke? Oh iya. Itu omong nyapa? Kumu. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan asmane kula An Impalahuddin asli Purwodadi, Jawa Tengah, Gus. Wah. Niki wonten pertanyaan saking rencang kawula. Alhamdulillah sampun mualaf napa nembe masuk Islam nggih. Niku yange nembe latihan nembe salat, apakah boleh membaca Al-Fatihah itu dengan membawa HP? Yang pertama niku. Yang kedua, apakah sampai doanya untuk mendoakan kedua orang tuanya yang sudah meninggal tapi masih belum Islam atau masih Kristen gitu, Pak? Gus. Iya, ndak apa-apa padha. Aku ya bapak-bapak ngawur ae. Nimun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertamanya apa mau? Salat gaya HP. Weh jawab apa? Deh jawab. Temekah kathah Gus. Temekah kathah deh. Ya selama fi'lunya itu tidak sampai kemudian ada harokah yang syadidah, ana harokah sing piye ngoten nggih. Sakjane nek nyekel tok sakjane nggih mboten masalah. Utawa langsung templek nang tembok. Iya, aku minta duwe kanca dadi imam tarawih, mergo gak hafal surat-surate iku lho. Templek-templekne. Enggak apa-apa biasa. Coba saiki kan lebih canggih lagi tuh, pakai apa namanya? Pakai layar ponsel. Ya, yang penting tidak ada gerakan-gerakan tambahan yang kira-kira bisa masuk kategori mubtilatis shalah. Tidak sampai yubtilu as-shalah. Oke, terus yang kedua mau apa? Hah? Iya, pertanyaanmu angel men, Bro. Lah iku ya pertanyaan Mbak Nabi Ibrahim ya, Pakmu, Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu didatangi oleh seorang sahabat. Dia sekarang ini dia bercerita betapa luar biasa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Inna abi kana yasilu arham wa yafi bidzimmah wa yukrimu ad-dhaif dan lain sebagainya lah. Bapak kula niku luar biasa ngeten. Sekali Nabi langsung motong saja karena kan Nabi mungkin pas lagi basyariahnya keluar, manusiawinya keluar, mungkin pas saya, ngerti saya enggak? Pas capek atau pas apa kan Nabi langsung potong saja layan fa'hu dzalik. Soalnya gunane kuwi mata qoblal Islam. Dia mati dalam kondisi belum mau masuk Islam. Ternyata jawaban kanjeng Nabi seperti itu mendapat teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kanjeng Nabi meralat itu semua dengan bapakmu manjen apik tenan dan itu manfaatnya akan dirasakan oleh keturunan-keturunannya. Lan takhzu abada wa lan tadhillu abada wa lan taftakiru abada. Kamu sebagai generasi berikutnya, sebagai anak orang baik, maka kamu tidak akan pernah hina, dina, tidak akan pernah kesulitan dalam hidup ini. Walhasil pastikan ya kabeh biadillah Pak, aduh gak ngerti Pak. Pada akhirnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kita tidak pernah tahu. Tapi pastikan bahwa semua kebaikan yang mungkin kita lakukan di masa depan itu adalah campur tangan didikan orang tua kita, entah orang tua kita itu modelnya kayak apa. Sudah gitu aja lah kira-kira yang mungkin bisa saya sampaikan. Ngono Bapak, Purwodadi, Jawa Tengah. Indonesia.
Nggih, sampean paham maksud kula nggih. Sampean paham maksud kula. Ya artinya ya sudahlah Pak, yang penting muga-muga sampean istiqomah. Sampean benar-benar menangkap hidayah ini sebaik-baiknya. Muga-muga Allah Subhanahu wa taala benar-benar memberikan keistiqomahan datang panjenengan, tambah baik, tambah ngerti, tambah luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mumpung ini belum ditutup, kalau sepindah kula nggih matur suwun kepada semua teman-teman yang datang jauh-jauh tadi itu. Ada dari mana tadi itu? Ada dari Mojokerto, ada dari Banyuwangi, ada dari mana tadi? Jakarta. Wah, malah bikin gaduh mau ya. Jakarta. Terus ada yang dari Sragen, Jawa Timur, ada wah macam-macam itu, luar biasa itu. Juga ada beberapa rombongan dari Lasem. Ibu-ibu pun sepuh-sepuh niku riyen rencange Umi Jamil, Umi Merosepah kula almarhumah. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat, panjang yuswa, anak-anak mugi-mugi dados lare-lare sing sae, dados lare-lare sing dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala, dados lare-lare sing manfaat. Ya Allah dunya wa akhiratan. Ya Allah, kula matur suwun sangat lan nggih kula nyuwun ngapunten dhateng semua saja yang berkesempatan hadir tapi kami tidak bisa menghormatinya dengan baik, memberikan penghormatan sebaik-baiknya. Mugi-mugi kerawan panjenengan estu-estu kecatet sebagai ta'alum, sebagai tolabul ilmi sing dipun tampi kalian Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih, kula ngapunten ingkang agung, matur suwun dhateng sedaya. Akhiran wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.